Kalau nanti boleh saya kirim yang ada penampakan bayangan di wajah, di apa badannya host si Harsha, waktu itu Harsha hostnya. Bayangin Oh, bang, ada di sini dia. Kan gini, kalau kita ada lighting ya, misalnya ini kita lighting di sini, kan pasti jatuhnya di sini ya bang. Ini kita cuma satu lighting, tapi dia seakan-akan si lighting kita dari sini. Ini makanya saya datang lagi untuk cerita bang, karena ini episode yang tidak boleh tayang padahal ceritanya sangat bagus bang. Misteri banget dan menyeramkan lah bagi kita. Tapi kita tidak tahu tuh orang bisa datang dan melarang kita untuk menayangkan, dan dia minta materi itu dibakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ale Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, kembali saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis. Seperti apa kejadian mistis yang dialami oleh narasumber kita pada malam hari ini? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Fandi. Pak Fandi apa Bang Fandi ya? Bang Fandi aja, Bang Fandi ya. Bang Ali. Bang Fandi. Nah, ini mungkin teman-teman yang belum nonton podcastnya Bang Fandi, nanti kita cantumkan linknya di bawah nih, atau nanti klik, kayaknya ada di atas deh gitu. Tinggal klik aja nonton. Jadi waktu itu Bang Fandi menceritakan tentang rumah hantu Pondok Indah ya. Iya, rumah di misteri sini. Pondok Indah. Itu udah berapa bulan sih Bang ya? Udah lama ya? Setahun ya. Dan rame juga itu videonya. Iya, alhamdulillah. Nah, jadi sekarang Bang Fandi punya cerita lagi masih tentang percaya nggak percaya itu Bang ya. Ya, Dimana katanya di video ini yang belum pernah ditayangin ya gitu benar ya. bang. Benar Ceritanya banget. ini. Ini makanya saya datang lagi untuk cerita bang, karena ini episode yang tidak boleh tayang padahal ceritanya sangat bagus bang. Misteri banget dan menyeramkan lah bagi kita. Tapi kita tidak tahu tuh orang bisa datang dan melarang kita untuk menayangkan, dan dia minta materi itu dibakar. Oh, oke. Oh, itu disimpan dulu aja ceritanya. Siap, Bang Bang Ali. Fandi ya. Kita Iya. lanjut setelah ini. Tapi sebelum Bang Fandi bercerita lebih jauh lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Kopi Liong Bulan. Nuansa legendaris di mana keunikan rasa dan aroma mengalir dari setiap biji kopi pilihan. Keistimewaan yang dipersembahkan bagi mereka yang menghargai cita rasa terbaik. Gurih dan aroma asli yang khas dibuat dengan sempurna. Kopi Liong Bulan. Keajaiban dalam setiap aroma. Oke, kayaknya ini lebih serem banget ya kalau misalkan nggak boleh tayang. Berarti ini nggak ada di TV ya waktu segmen apa namanya, percaya nggak percaya tuh. Jadi bang, pas lagi si pemilik rumah datang ke kantor aja, saya pertama nggak tahu. Nanti yang menceritakan Mbak Fani, karena dia langsung nyari, jatuhnya kan eksekutif produser ya si Mbak Fani, karena dia di deep head di kantor kita. Dia nyari, datang marah-marah di depan Mbak Fani, terus endingnya karena dia minta materi, saya dipanggil. Dan berikutnya Mbak Fani kan belum mempreview isinya seperti apa, karena kan dia berpikir ya misterinya percaya nggak percaya ya begitulah ya mas. Oke. Dia minta cerita apa sih sebenarnya sampai dia nggak mau ini tayang. Nah itu mungkin langsung aja kali Bang ya buat Iya. ceritanya. Udah siap Bang Fandi ya? Siap Bang. Oke, silahkan Bang Fandi. Jadi bang, seperti biasa di saat kita mau syuting percaya nggak percaya, kita selalu dapat informasi kan bang, daerah mana yang kira-kira legend gitu. Bukan kehantunya, tapi dia mengusik dari daerah sekitarnya.
dan saya bersama tim itu tertarik bang, karena ini posisinya itu rumahnya itu bukan sesuatu yang menyeramkan. Dia ada di rumah yang mungkin nggak bisa saya sebutkan di sini. Dempet-dempet bang gitu. Tapi kenapa ini mengganggu orang di sekelilingnya bang? Akhirnya saya nelfon Pak Leo untuk cari tahu, Pak Leo sebenarnya ada apa gitu. Wah menarik nih mas, dia bilang gitu. Secara gaib dia sudah menerawang. Setelah saya kasih tahu, kan biasa kita kalau mau syuting kita udah foto-foto dulu, foto-foto lokasinya kita kirim. Kalau memang Pak Leo ini merasa menarik, baru kita akan mengambil gambar ke sana. Ternyata memang sangat menarik bagi Pak Leo. Wah setuju, saya bilang gitu. Oke, kita tetapkan, kita akan syuting ke sana. Dan kalau kita lihat dari luar bang, itu kondisi rumah biasalah kayak kalau rumah-rumah horor pasti dia tuh hanya puing-puing, terus karena lama nggak ditinggalin bang gitu kan, betul. Banyak semak belukar gitu. Memang kalau secara visual sih ya merinding juga sih ya bang gitu. Walaupun sebenarnya kanan kirinya masih ya ada lah gitu lah bang gitu. Di sini saya izin ke kanan ke kirinya tetangga, karena kan rumahnya emang deket-deketan bang. Saya nggak berani kalau tanpa izin. Sampai ke Pak RT juga saya bawa surat izin dari kantor, resmi deh pokoknya bang gitu. Nah pas Pak Leo mulai memasuki lokasi bang, banyak kejadian-kejadian yang membingungkan bagi saya pribadi yang bukan orang spiritual gitu bang. Salah satunya baru melangkah di teras, saya lihat ada mobil bang. Itu merek masih kayak mini van gitu. Ada di dalam ruang tamu. Ruang tamu rumahnya itu kan udah kayak setengah puing gitu ya bang. Ada yang hancur-hancur gitu. Itu ada mobil di dalam situ. Walaupun tuh mobil juga udah nggak utuh sih, bentuknya utuh. Cuman bannya udah nggak ada, kacanya banyak yang pecah. Kan kalau Pak Leo bilang, kamu mikir nggak dari? Saya mikir Pak Leo. Sebelum saya memikirkan yang masalah hantu-hantu, saya udah kaget sendiri ngeliat mobil ini masuknya dari mana, karena saya lihat pintunya tuh masih ada bang. Itu bagaimana cara dimasukin sih? Itu aja udah bagi saya udah merinding bang lihat ada mobil di situ. Sampai kita lihat itu bannya kemana, itu nggak ada jejaknya bang. Itu kan kita bersama tim udah berpikir, wah ini udah goib. Dia pasti ada di situ pasti karena goib gitu bang. Itu pertama kita memasuki tempat itu. Kedua, dan biasa kan kita cerita ke Pak Leo bahwa banyak orang cuma melewati rumah ini, kejadian-kejadian aneh bang. Seakan-akan rumah itu tuh kayak berisi, kayak masih di penghuni. Padahal kan orang tahu kalau di siang hari itu rumah udah nggak layak untuk dihuni bang. Gitu. Rumahnya tidak terlalu besar bang, itu bukan suatu rumah yang mewah, kayak rumah berukuran bapak lah gitu. Terus dia juga tidak punya 2 lantai ke atas, tidak. Dan memang Pak Leo cerita di situ ada, wah itu jinnya yang kalau kunti pocong gitu, bagi tim kita udah biasa dan tidak menakutkan bang. Dan itu yang kita lihat tuh jin-jin yang berbentuk kayak hewan ya gitu. Bentuk kayak orang tapi misalnya kepala kerbau, kepala kambing gitu bang. Kayak Baphomet gitu ya. Iya. Itu kan bagi kita udah merinding ya, zaman percaya nggak percaya itu kan yang jarang banget kita mendengar cerita-cerita hantu-hantu yang aneh-aneh ya bang. Kan biasanya cuma poci, terus kunti, Gendorowo gitu yang banyak bulunya. Dan ini baru pertama kali kita melihat itu, sehingga Pak Leo semakin interest untuk menjelajah di setiap sudut. Kenapa makhluk itu ada di sini gitu? Kan kita selalu mengungkap itu ya bang.
di pertengahan kita lagi. Kan kita bagi nih bang, bagi berapa arah ya. Saya bersama satu kamera ke sana, Pak Leo sama satu kamera lagi ke sini gitu kan. Saya menemukan keganjilan ada satu lantai yang kayak ditutup-tutupin bang. Dan itu emang satu ada rumput-rumput ya, karena kan jarang ada orang ke sana. Saya panggil Pak Leo gitu, sebelum saya sentuh gitu. Pak, ini kayaknya aneh nih Pak, Bapak bisa menerawang nggak? Apa ya ini gitu. Ternyata tuh bang, itu ada bunker. Oh. Itu saya kaget loh bang. Ini bukan orang kaya, itu punya bunker. Kan biasanya kalau bunker itu kan untuk tempat pelarian atau untuk tempat menyimpan harta gitu ya bang. Saya mikir ada apa ya di bunker ini. Terus ada satu kru yang berani untuk turun. Ternyata bang, itu padahal cuman berapa lantai ya yang bisa dibuka, tapi bisa satu orang untuk turun. Dan ternyata bang, di situ dia rekam kan, karena kita nggak turun, jadi dia rekam pakai kamera, terus baru dia ke atas, kita lihat sama-sama. Di situ ada altar bang, tempat pemujaan, sembahan gitu ya, pemujaan. Iya, pemujaan. Dan yang saya bikin merinding itu banyak kayak kepala kambing ada di situ bang, masih ada di situ, di altar-altar itu. Jadi saya jadi inget-inget film-film horor yang sekte-sekte gitu kan bang. Nah, yang bikin kagetnya lagi bikin serem itu di saat kita lagi lihat itu, Pak Leo tiba-tiba kejatuh dari atas. Saya nggak tahu waktu itu apa. Padahal tuh bang, genteng udah nggak ada. Itu kan rumah udah banyak yang bolong-bolong, termasuk atap. Tiba-tiba ada kejatuhan. Kayaknya ada yang nggak suka sama Pak Leo, karena kan Pak Leo dia udah secara spiritual, dia udah bukan Pak Leo lagi di situ, dia berbicara. Karena dia langsung menerawang itu ada apa di situ. Nah, kenapa banyak makhluk seperti itu? Dan kita tahu karena di situ dipakai sesuatu yang tidak benar. Jadi akhirnya banyaklah makhluk. Nah, seiring dengan jalannya waktu bang, kan biasanya kalau tempat-tempat kota pasti didatangkan banyak jin yang macam-macam bang. Iya. Tapi itu bukan selain itu bang, ternyata ya karena itu mungkin rumah kosong, banyak orang kirim-kiriman kalau ngebuang jin ke tempat itu. Saya juga baru tahu bang, kalau kenapa ya, kamu kan sering kalau kita syuting kan sering orang dibersihkan. Nah mereka dibersihkan kemana itunya si makhluknya? Ya pasti kan seperti itu, nyari tempat yang kosong istilahnya, yang aman. Dah jinnya dikirim ke sana. Ya sudah, kumpullah di sini. Itu yang bikin serem bang. Itu kita juga bersama kru juga ya langsung ketakutan juga bang. Biasanya kita biasa aja gitu. Nah di situ lah bang, besoknya kita datang ke kantor. Beberapa hari kemudian kejadianlah saya dipanggil sama Mbak Fani sebagai dev head saya. Bapak-bapak udah marah-marah. Dan saya ditanya, kamu izin gak? Saya izin, tapi memang tidak ada pemiliknya. Saya izin lewat tetangga kanan kiri plus RT. Saya mau bawa surat resmi dari kantor. Tapi memang si orang ini nggak ada gitu. Terus kenapa dia sampai tahu? Saya juga nggak tahu. Tahu dari mana sih bapak ini? Apalagi alamat kantor. Kan berarti kalau misalnya dia tahu alamat kantor kan berarti pakai kop surat kita yang dikasih ke Pak RT ya Pak? Iya bang, benar nggak bang? Betul. Itu kita aja kayak. Terus Mbak Fani kan nggak tahu materinya apa. Saya disuruh cerita karena itu emang sudah nggak boleh lagi dilihat. Ya cerita karena itu misterinya rumah sekte. Tapi saya tidak mengangkat itu. Saya bilang ini rumah berdarah aja sih bang. Gitu, dimana kan banyak darah pasti di situ banyak makhluk, kayak bilang gitu. Tapi ternyata zaman saat saya syuting itu kan aliran-aliran yang sesat itu kan lagi banyak yang mau di ini sih pemerintah ya bang ya. Aliran-aliran sesat lah gitu. Ya akhirnya saya bersama tim baru tahu gitu, oh ternyata benar ada gitu bang, yang memuja setan gitu kan. Dan itu sebagai salah satu bukti ininya peninggalan mereka gitu. Iya.
Dan inilah episode yang tidak boleh tayang. Satu-satunya episode. Satu episode yang tidak boleh tayang dan diambil bang. Benar diambil. Dulu kan zamannya kan masih emang kaset ya bang, beta. Udah kita juga nggak punya materinya. Tapi kan kalau saya sebagai sutradara, saya selalu mencatat setiap step-step syutingnya kan bang. Tapi selama syuting di lokasi tersebut nggak ada ya kru atau tim yang kayak mungkin diganggu surupan gitu? Banyak yang lihat bayangan bang. Jadi kaget kan sebelum kita memulai untuk kamera on tuh bang, kan tadi kita disuruh pencar kan sama Palio. Coba kita selidiki dulu di sudut mana yang menarik untuk diangkat sebagai awal. Nah, masing-masing tim saya cerita bermacam-macam. Yaitu bang yang makhluk-makhluk yang baru kita lihat adalah berkepala binatang, ada yang kayak kerbau, yang tanduknya juga ada aneh-aneh gitu bang. Itu yang saya juga pertama bang lihat, yang nanti berikut-berikutnya baru. Saya mengalami ada juga ternyata di tempat lain jin-jin yang seperti itu. Tapi episode ini yang saya bersama tim baru mengalami. Oke. Bang Fandi. Jadi Bang Fandi ini sebagai waktu itu sebagai sutradara ya? Sutradara di Percaya Nggak Percaya. Kalau zaman dulu kan kalau PH itu kan semua merangkap ya bang. Di lokasi kita jadi semuanya sebelumnya bisa. Sebelumnya kita yang riset lokasi, kita yang bikin storyline-nya gitu bang. Sampai ke hostnya dia harus ngomong apa gitu. Oke. Nah tapi untuk yang episode ini setelah sekian lama, beberapa tahun ya, Percaya Nggak Percaya itu udah nggak ada lagi nggak disiarkan lagi di TV ya. Nah apakah film maksudnya gini, yang pengalaman di rumah sekte ini apakah akan dijadikan film? Ya itu bang. Berikutnya karena kita istilahnya kayak reunian kembali bang, kita kumpul-kumpul, ternyata Mbak Fani juga sebagai produser film. Dia bilang, yuk Fandi kita ngangkat, kan sekarang lagi zamannya film horor. Kita angkat yuk salah satu episode kamu yang menarik. Jadi kepikiran lagi tuh bang. Ya benar juga sih. Memang Percaya Nggak Percaya kan, apalagi film horor itu kita kayak mengenang kangen bener. Percaya Nggak Percaya gitu kan bener-bener legend banget buat orang-orang yang mungkin dulu pernah atau sering nih. Saya aja hampir tiap waktu nonton Percaya Nggak Percaya ya. Tim juga dulu kan banyak yang nonton Percaya Nggak Percaya juga, karena satu-satunya ya program TV yang bikin kita tuh ikut ngerasain, ikut masuk gitu, kayak masuk nontonnya, masuk ke dalam penelusurannya itu gitu. Oh berarti ini akan dijadikan sebuah cuman untuk basic idea aja sih bang, enggak 100% cerita ini yang diangkat. Jadi ada beberapa kita mix cerita biar lebih menarik, dan kan panjang kalau film gitu. Kalau TV program kan dulu cuma 40 menit, itu aja udah plus bumper-bumper. Oke. Nah ngomongin program Percaya Nggak Percaya bang, ini saya mau nanya nih, asal mulanya terbentuk program TV Percaya Nggak Percaya ini gimana nih? Nah, production house kita itu kan memang selalu ditawarkan untuk bikin program dari beberapa TV waktu itu ya bang. Nah, Mbak Fani sebagai dev head kita, biasalah ada meeting reguler kan, kita dikumpulin. Kita udah ada program apa aja, ini. Tiba-tiba dia berpikiran, kita bikin acara horor yuk gitu, tapi dikemas dengan berpetualang ke tempat-tempat legend, urban legend gitu. Awalnya judulnya urban legend bang waktu kita presentasi. Tapi sama TV diminta ganti ya setelah ada yang minat untuk membeli. Gitu bang, kita presentasi awalnya gitu banyak yang ketakutan.
siapa yang mau megang nih program ini sebagai sutradaranya gitu. Di meja itu Pak lihat-lihatan Bang gitu. Ya udah saya merasa bukan tertantang sih, merasa zaman itu kan kepengen nyoba segala macam hal ya Bang. Saya kan dulu megang program remaja iya, program jalan-jalan iya gitu. Wah ini kayaknya seru juga nih gitu. Dan itu belum ada paleonya Bang. Belum ada paleonya. Belum ada praktisi supranatural. Di episode kelima, di saat kita datengin rumah Pondok Indah, disitulah aku pribadi belum ngomong ke Mbak Fani, aku datengin Pak Leo. Karena itu emang bukan hanya kabarnya aja, tapi di saat saya datang itu benar Bang, sangat-sangat horor. Akhirnya itu saya baru mau memulai Bang, belum ada Pak Leo. Saya telepon Pak Leo karena saya kenal waktu itu, dan dia ke rumahnya di Bintaro. Saya telepon, bersedia nggak? Bukan untuk masuk TV-nya Bang, untuk mengawal supaya kita aman. Bersedia datang. Ternyata Bang, si Pak Leo itu kan banyak kayak ngasih omongan gitu di saat kita lagi syuting ini. Mas, itu ada makhluk ini. Mas lihat itu gitu. Dan saya kan langsung ngasih info ke host kan, harus ngomongin itu. Nah hostnya itu kan jadi kebingungan ya. Setiap dia lagi ngomong saya cut dulu, saya tambahin lagi gitu. Tiba-tiba dia udah kepusingan dengan ada gangguan-gangguan di saat kita syuting itu Bang, gangguan-gangguan makhluk itu. Ya udah saya memutuskan tanpa bilang dulu ke Mbak Fani sebagai produser eksekutifnya. Ya udah saya beranikan aja lah. Ntar kalau dimarahin ya udah saya siap aja. Saya masukkan lah Pak Leo in frame. Itu bener-bener Bang, misterinya rumah Pondok Indah tuh banyak banget kejadian. Nanti kan ada tuh, kalau nanti boleh saya kirim yang ada penampakan bayangan di wajah badannya host si Harsya. Waktu itu Harsya hostnya. Bayangin Bang, ada di sini dia. Kan gini, kalau kita ada lighting ya, misalnya ini kita lighting di sini kan pasti jatuhnya di sini ya Bang. Ini kita cuma satu lighting, tapi dia seakan-akan si lighting kita dari sini. Terus angin yang berputar. Padahal itu nggak ada hujan, nggak ada angin, membuat sampah-sampah ilalang itu naik Bang. Di saat kita syuting itu gangguannya banyak banget Bang. Kan itu kan episode yang pertama kita yang banyak gangguan gitu. Benar-benar seremin di situ. Nah, selanjutnya bisa dengerin saya lagi yang Rumah Pondok Indah ya Bang. Iya. Mungkin Itu kalau yang benar-benar. penasaran ya, masih penasaran nonton aja yang podcast Pondok Indah ya. Iya. Oke. Nah, tadi kan ada di mana Bang Pandi bilang nih waktu perizinan ya. Iya Bang. Masalah perizinan. Itu bahkan pemiliknya ini nyamperin langsung Ke kantor. dan melarang itu untuk ditayangkan gitu iya. ya. Satu itu misterinya Bang, yang kita nggak tahu kok dia bisa sampai tahu kantor kita. Itu dia marah-marah, yang marahnya udah itu pun bikin kaget, kayak bukan marahnya orang Bang, karena dia matanya melotot gitu. Terus yang marahnya tuh kayak marahnya nggak jelas gitu Bang gitu. Kita juga udah ketakutan gitu. Nah nanti detailnya ke Mbak Fani, karena dia menghadapi pertama Bang. Nah ini adalah basic ide untuk film kita nanti. Oh, gitu. Oke. Keseruannya tuh nanti ini berarti diangkat. akan dijawab sama Mbak Fani. Iya. Nggak bisa disaksikan di TV, tapi ntar di film ada. Oke, kalau gitu Bang Fandi, terima kasih nih buat waktunya. Sama-sama. Mungkin langsung aja kita panggil Mbak Faninya ya. Iya. Oke. Assalamualaikum Mbak Fani. Waalaikumsalam. Ya, ketemu juga akhirnya kita ya, Iya. Mbak Fani. Wah, Mbak Fani, tadi kan sebelumnya sudah dijawab juga sama Bang Fandi ya, tapi belum ini banget nih, belum jelas banget nih keseluruhan ceritanya. Ini saya mau menanyakan tentang di rumah sekte itu pemiliknya ini kan nyamperin ke kantor, dan itu dia marah-marah dengan ya kalau dilihat
ya aneh gitu marahnya. Nah itu seperti apa sih Mbak Fani? Beberapa hari setelah syuting, tiba-tiba ada bapak-bapak dengan mungkin anaknya ya, usianya yang satunya remaja, satunya bapak-bapak. Tapi kondisi posisi normal aja gitu loh, dia bukan yang kayak dukun, kayak enggak, kayak orang kebanyakan. Kemudian dia bilang bahwa kami harus membakar atau merusak hasil syutingnya dan itu tidak boleh tayang sama sekali. Dan kalau sampai tayang, kita akan dituntut sama mereka. Jadi dia mau di depan dia stock shot kasetnya hancur. Dan kalau nggak salah kita juga bikin perjanjian bahwa Avantgarde tidak akan pernah menayangkan episode di rumah itu. Gitu. Jadi kita juga sempat kaget ya, shock gitu loh, karena tiba-tiba dia muncul dan itu tidak pernah kejadian seperti itu. Padahal kita biasanya kan syuting di mana-mana ya, di rumah kosong, di mana-mana, nggak pernah kejadian seperti itu. Baru sekali seumur umur bikin program didatangin sama yang punya rumah. Oke, tapi itu benar yang punya rumahnya apa mengaku? Saya nggak tahu dia yang punya rumah atau enggak, tapi dia bilang bahwa kami syuting tanpa izin di situ dan tidak boleh liputan itu keluar sama sekali, tidak boleh. Karena kita tidak punya hak untuk menayangkan itu, gitu. Dan dia mengancam ya bahwa kalau dilanggar ya kita lihat aja nanti. Takut kan kita. Iya. takut secara hukum juga, takut bahwa kita masuk ke rumah itu tanpa izin. Kedua, takut hal-hal yang bersifat magic. Gitu. Ya, berarti lemes dong. Lemes langsung. Ya. Tapi juga tadinya bahagia sekali kan, wah dapat suatu episode yang seperti Rumah Pondok Indah nih, seru banget kan. Akhirnya ya sudah, booming lagi nih, padahal udah dalam pikiran tuh setelah boomingnya Rumah Pondok Indah, ini bakalan booming lagi nih pada waktu itu ya. Tapi kenyataannya zong ternyata nggak bisa kami tayangkan. Paling bisa kami ceritakan aja gitu kayak sekarang ya. Tapi menayangkan tidak mungkin. Tapi waktu itu nggak buru-buru di copy itu filenya. Oh, kita sebenarnya ngopi, cuman karena memang tidak mungkin kita tayangkan. Akhirnya kita hancurkan semuanya, kasetnya juga kita hancurkan, kopinya juga kita hancurkan, karena takutnya suatu hari nanti pada saat stock shot itu bocor, pasti kami yang akan didatangin lagi. Tapi dengan datanginnya juga nggak tahu ya, Masnya bagaimana ya, apakah nanti kami dihancurkan? Nggak ngerti kan? Iya. Serem. Bukan hanya proses hukum atau gimana, bukan ya, tapi hal-hal negatif yang misteri gitu. Bapak itu sanggup misterius. Gitu sih. Oke. Nah, selain Rumah Hantu Pondok Indah dan Rumah Sekte ini, Bapak nih, masih ada nggak sih episode-episode yang menyeramkan di situ? Yang pernah tayang nih, yang pernah tayang kan pada saat kita sudah memakai Mas Indi ya. Mas Indi adalah dia selalu buat sketsa ya, karena dia kasat mata dan dia bisa melihat. Waktu episode dengan Nyai Roro Kidul ya Pandi. Oh. Waktu episode itu berarti ke sana ke Pelabuhan Ratu. Pelabuhan Ratu ya kan? Ke Pelabuhan Ratu, kita ke Pelabuhan Ratu dan dia menggambar. Kebetulan saat itu hostnya adalah Iqbal. Iqbal itu sensitif. Dia sensitif banget. Dia saat itu bertemu dengan Kanjeng Ratu. Kalau digambarkan oleh Mas Indi itu adalah Kanjeng Ratu terlihat di sini dan Iqbal di sininya. Mereka ngobrol. Sampai kalau nggak salah Iqbal diundang ya, Pandi. Dikasih selendang sama Nyai dan mau diundang ke istananya. Oh. Dan itu ada gambarnya. Itu episode percaya nggak percaya yang kita sudah mulai pakai sketsa. Karena kita kan ingin menggambarkan apa yang dilihat oleh paranormal. Pemirsa di rumah
bisa melihat lewat gambarnya Mas Indi itu episode yang seru yang ketemu dengan Nyai. Dan Nyai itu benar-benar seperti yang digambarkan oleh orang-orang. Oke, tapi si Mas Iqbal ini aja yang ketemu, yang kru lain gitu nggak? Semuanya ada di situ. Tapi yang melihat kan hanya Pak Leo, Mas Iqbal, Pak Leo, Iqbal dengan Mas Indi. Yang melihat hanya mereka. Kru semua kan standby di situ semua. Cuman nggak ada yang lihat. Cuman ngelihat adegan aja ya. Adegan apa yang dilakukan Iqbal, seperti kayak ngomong, seperti kayak sembah gitu. Oh, serem banget. Iya. Oke. Dan berdialog Iqbal dengan Nyai. Tapi nggak ada gangguan di situ. Maksudnya yang ganggu kru biasanya kan ya, dia suka banyak gangguan. Nggak ada. Nggak ada ya, aman ya untungnya ya. Karena kan ada pawangnya ya, ada Pak Leo-nya. Terus ada Mas Indinya. Dan Iqbal sendiri, Nyai itu kalau nggak salah suka sama Iqbal ya. Sebenarnya seru loh kalau Iqbal bisa ditarik, dihadirkan di podcast ini. Oke, kita lanjut ke langsung aja kali ke filmnya nih, Mbak Fani ya. Nah ini ada ide mengangkat salah satu episode percaya nggak percaya ini datangnya nih dari mana nih sebenarnya nih Mbak Fani? Kan sekarang ini kan banyak banget program horor, film horor, film horor. Nah, kita itu percaya nggak percaya itu ada ratusan episode dan itu semua adalah kisah nyata, bukan dibuat-buat ya, kisah nyata. Nah, akhirnya Avantgarde berpikir gimana kalau kita angkat satu ya, ini untuk menjadi sebuah film. Tadinya sih program ya, Fandi ya. Tadi mau dibikin program TV, tapi tiba-tiba terpikir film aja. Gitu toh. Percaya nggak percaya cukup fenomenal kan. Iya betul. Jadi tapi ini bukan kisah nyata tapi true event, karena kita menggabungkan beberapa kasus yang pernah kita syuting dalam film ini menjadi sebuah cerita. Itu sebenarnya sebenarnya agak lebih mirip dengan Rumah Pondok Indah ya, karena sebuah keluarga yang dibantai karena ada dendam urusan bisnis gitu. Dan salah satu anaknya yang dibunuh itu kemudian balas dendam menghabisi si pembunuh ini. Jadi film ini tidak hanya horor tapi lebih ke thriller. Yang suka thriller ya. Lebih ke thriller. Jadi ada adegan actionnya. Campur action. Pembunuhan, action, tidak hanya melulu mengenai ada penampakan di sana, penampakan di sini, tidak. Gitu. Jadi ini adalah based on true event dari beberapa kasus episode percaya nggak percaya yang sudah kita syuting. Oke, berarti kalau thriller gini rate-nya 18 plus ya, 18 ke atas ya. Sebenarnya ya karena ada darah, muncratan darah dan lain-lain sih ya. Tapi nggak terlalu ini juga sih, bisa 13 plus sebenarnya. 13 plus ya. 13 plus. Masih aman ya. Wah, ini nggak sabar nih sebenarnya. Oke. Nah, selama proses syuting nih Mbak Fani, itu pernah kayak ngalamin kejadian-kejadian horor nggak sih? Untuk kan sutradaranya adalah saya dan Andi Manopo, kita berdua. Sutradaranya dua. Pada saat syuting itu nanti mungkin ada gambar fotonya ya. Di sebuah lorong di perkantoran yang kita syuting itu tiba-tiba ada penampakan wajah di belakang kaca, pintu kaca. Oh, yang tadi Bang Fandi bilang ya. Oke. Pada saat kita kita syuting, pada saat kita preview, Pak, kok bocor nih ya? Gitu. Hah? Bocor orang maksudnya. Coba cek, jangan sampai bocor. Pas kita datang ke sana, loh, ruangannya kosong. Kita pikir ada orang yang ngintip, ternyata kosong. Gitu, ruangannya kosong. Dan pada saat kita syuting di salah satu rumah, itu juga ada salah satu kru kita yang kesurupan. Kesurupannya kayak? Ya, dia teriak-teriak gitu. Dan sebenarnya karena
saya kan udah berapa kali syuting film horor ya. Memang sudah biasalah kalau kita syuting. Karena kita syutingnya kan di lokasi-lokasi yang tidak pernah ditempati orang, di hutan-hutan, udah pasti banyak penghuni kan. Ada aja yang nempel. Pasti kalau, makanya kita selalu ngingetin ke kru, kalau syuting jangan kosong, jangan bengong, harus terus konsen, jangan bengong dikit pasti dimasukin. Oke, berarti kalau dijadikan film nih Mbak Fani, kayak ada yang memerankan Pak Leo-nya ini ada juga? Ini kan percaya nggak percaya bukan programnya yang bukan kita programnya. angkat, tetapi kisahnya. Oke. Jadi bukan, tapi di openingnya ceritanya ada Pak Leo-nya dan salah satu hostnya, cuman di opening aja. Habis gitu langsung masuk ke ceritanya. Jadi kayak flashback. Kenapa rumah ini horor? Kan di syuting ada PNP-nya di situ, percaya nggak percaya. Tiba-tiba salah satu pegawai Avantgarde, hostnya itu tiba-tiba dia bisa melakukan retrokognisi. Retrokognisi adalah dia bisa melihat masa lalu di film ini. Nah, dialah melihat masa lalu yang terjadi di rumah itu. Seperti kayak paranormal kita, Pak Leo kan juga dia bisa melihat masa lalu. Jadi dia bisa melihat semua kejadian yang terjadi, pembantaian di rumah itu, gitu lah kisahnya. Oke. Nah, kalau kita kalau boleh flashback lagi nih Mbak Fani ya. Sebelumnya kan sudah diceritain nih sama Bang Fandi tentang Rumah Pondok Indah ya. Nah, mungkin kita bisa versinya Mbak Fani ini seperti Rumah apa Pondok nih? Indah, Kita juga pengen tahu nih versi Mbak Fani. Oh ya, kalau saya kan efek dari Rumah Pondok Indah itu yang terlalu besar efeknya ya. Jadi nge-booming banget sampai jam 3 pagi orang semua pada kesana, pada datang ke sana gitu. Yang saya takutkan adalah saya bisa dipanggil sama polisi nih kalau gitu kan, karena apa, kami syuting itu membuat tidak nyaman semua tetangga-tetangga dan ini ya. Karena saya tidak berada di lokasi itu pada saat syuting, semua Fandi yang mengalami. Jadi saya cuman sebagai produser, cuman efek samping dari penayangan Rumah Pondok Indah itu. Yang sampai heboh banget itu. Cuman untungnya tidak ada yang datang untuk menuntut, tidak ada yang kami menuntut kami, karena mungkin juga kalau dia muncul akan terekspos kan. Akan terekspos mereka, makanya mereka langsung ngumpet. Tapi setelah itu tayang, booming lah itu Rumah Hantu Pondok Indah. Bahkan orang sampai dijadikan untuk nongkrong. Ada filmnya juga. Foto, iya Rumah Hantu Pondok Indah ya. Oh iya, itu difilmkan ya. Iya, bukan itu bukan nama Avantgarde. Bukan. Jadi sayang banget ya. Iya. Jadi mereka pakai versinya mereka. Oke. Jadi teman kan kayak gitu kan cepat banget ya Mas ya. Booming apa langsung masuk film, booming apa. Jadi kami waktu itu memang belum masuk ke dunia film. Jadi masih kita kan bikin program misteri, program semuanya. Nah, habis itu yang memang bergerak di perfilman langsung ngambil itu. Kisahnya pun juga ya hampir sama dengan kisah yang kami udah syuting. Sama ya Fandi ya kisahnya ya. Sama ya. Oke. Jadi makanya kami tidak mengangkat itu lagi. Iya benar ya. Nanti ada rumah hantu Pondok Indah 1, Rumah Hantu Pondok Indah 2, kebanyakan ya Mbak Fani ya. Jadi orang ini mentang-mentang laris ininya filmnya dilanjut terus nih gitu. Nah, lanjut lagi Mbak Fani. Ini rencananya ini udah maksudnya udah selesai proses syutingnya? Sudah, kita tayang di tanggal 6 Maret. 6 Maret. Iya.
Oke, kira 6 Februari juga. Banyak Enggak. sekali ya 6 Februari. 6 Maret 6 Maret nanti, ya. ya. Tapi ya lumayan masih lama lah. Bisa kita Bisa 1 bulan ya ini. 1 bulan lagi Iya. bisa hunting-hunting lihat video-videonya dulu Iya, ya Mbak Fani ya. betul. Oke. Nah ini kenapa film ini wajib banget ditonton buat anak-anak nih Mbak? Maksudnya buat orang-orang di sana nih Mbak. Film ini kan sebenarnya tidak pure horror. Jadi ada actionnya, ada Oke. thriller lah ya. Jadi tentunya untuk orang-orang yang terlalu yang takut. Kadang-kadang teman saya bilang, fun horror lo ya, nggak mau, aku takut. Ya, nggak perlu takut ini. Ini sebenarnya serem tapi menegangkan karena banyak actionnya gitu. Tapi actionnya action horror ya. Gitu. Ada beberapa pembunuhan, ada apa namanya, tapi kemudian wujud dari anaknya yang terbunuh itu yang kemudian akhirnya mempergunakan badannya si salah satu pegawai avant-garde ceritanya ya untuk membunuh si pembunuhnya. Gitu. Karena sebenarnya ini adalah balas dendam anak yang orang tuanya, dia dan orang tuanya terbunuh. Dia memakai jasad orang lain untuk membunuh gitu. Oke. Berarti tayangnya di seluruh bioskop? Di seluruh bioskop di Indonesia. Keren sekali ya. Karena tayangnya di 6 Maret itu kan bulan puasa, jadi masih bisa untuk ngabuburit. Oh iya, Ngabuburit. di 6 Maret. Oh iya, masih bulan puasa ya. Iya, Jadi bisa pas ya. ngabuburit ya. Ngabuburit, selesai nonton langsung buka puasa ya. Jadi kan stres tegang tuh. Tegang, seru, habis gitu nggak terasa deh. Tiba-tiba beduk. Oke. Untuk pemain-pemainnya sendiri Mbak Fani mungkin ada bocoran siapa nih pemain-pemainnya? Pemainnya adalah namanya ada Wafizian, ada Tian, kemudian kita dibantu oleh Kang Diki, Diki dan ada Kang Emil. Mereka ini lumayan sudah sering bermain dalam film horor. Salah satu pemeran utama kita malah bulan ini ada 3 film. Ada 3 film yang rilis ya, Wafizian itu ya. Gitu. Jadi sayangnya mereka nggak bisa hadir di sini karena ada promo-promo mereka yang agak padat. Udah mepet ya. Oke, Mbak Fani. Nah, terakhir nih Mbak Fani, mungkin Mbak Fani ada pesan-pesan nggak nih atau mau promosi ke penonton di rumah, silakan. Kalau ada. Penonton di rumah jangan lupa nonton film Misteri Rumah Darah yang akan rilis tanggal 6 Maret. Ini sangat berbeda filmnya dibanding horor-horor yang lain. Ada actionnya, ada thrillernya, tapi juga horor banget gitu. Oke, ya teman-teman ya tuh jangan lupa tanggal 6 Maret. Pokoknya teman-teman sambil ngabuburit. Nah, beli dulu tiketnya, selesai langsung buka puasa. Dan malam juga kayaknya masih bisa sih setelah sholat taraweh ya. Iya, setelah taraweh. Setelah taraweh masih ada tuh jamnya, biasanya di jam 9 sampai jam 10 iya, ya. Betul. Gitu. Oke. Oh iya, sampai lupa. Durasinya sendiri berapa jam nih filmnya? Filmnya 1,5 jam. 1,5 jam ya, dan dijamin filmnya seru, bikin merinding buat pecinta horor. Ini wajib banget nonton film Misteri Rumah Darah. Oke, Mbak Fani. Iya. Bang Fandi, terima kasih nih buat waktunya udah hadir di studio Jejak Backpacker. Terus Mbak Fandi nih baru pertama kali kesini. Bang Fandi udah 2 kali loh, keren pokoknya. Yang jangan bosan-bosan Bang Fandi ya, buat datang lagi. Buat kalau ada cerita-cerita tuh jangan kemana-mana, pokoknya langsung ke Jejak Backpacker aja. Oke, Bang Fandi ya. Oke teman-teman, itulah tadi obrolan misteri Jejak Backpacker bersama narasumber kita Mbak Fani dan Bang Fandi. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker dan channel YouTube Ale Jejak Backpacker.
Buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin bercerita langsung di studio Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0852 1234 5683 atau di 0858 47683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you Terima Mbak kasih Fani. sudah ya Mas ya. Ya. Sampai jumpa.